wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Prof. Emil Salim, anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Yang kami hormati Prof. Budha Chandra yang mewakili Ibu Menteri Kesehatan untuk bersama kita mengadakan launching pada hari ini. Tamu-tamu kami yang kami hormati Mas Mario Usman, Pak Taufik Ismail, dan lain yang kami tidak sebutkan. Sebelumnya kami mohon maaf, acara kita ini memang dengan sengaja kami setting berdiri semacam ini karena berdiri melambangkan kesiagaan kita untuk melaksanakan apa yang akan kita lakukan nanti. Namun bagi yang lelah silakan duduk sambil di pojok-pojok ada snack yang bebas saja kita. Ibu dan bapak yang kami hormati, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan launching peta jalan pengendalian produk tembakau di Indonesia. Ide untuk menulis peta jalan ini kita kembangkan kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kalau kita ingat lagunya Widuri di waktu senja setahun yang lalu begitu, maka ide ini dibentuk sejak 3 tahun yang lalu. Bagaimana memperintis ini? Orang yang hobi pertama adalah seorang konsultan yang pernah membimbing Muhammadiyah, membimbing Muslimat NU dalam mengembangkan rencana strategis. Konsultan ini juga konsultannya Pertamina, Astra, dan banyak perusahaan-perusahaan lain. Beliau adalah Bapak Andrew Tani, CEO dari Andrew Tani NU. Saat telepon sore-sore, waktu itu saya gamang karena saya hanya punya duit 15 juta. Apa beliau mau dengan 15 juta ini? Pak Andrew, saya telepon, Pak Andrew, saya ingin bikin roadmap. Dan beliau jawab, oke Pak Andrew, saya bantu. Dan akhirnya kita bekerja bersama teman-teman. Kami ucapkan terima kasih pada Pak juga, mengucapkan Bu Menkes. Kami terima kasih pada Bu Menkes yang belum banyak berikan saran-saran perbaikan. Juga terima kasih pada Prof. juga Chandra juga dari Dirjen B2PL, kemudian Bu Nina Sarjunani, Deputi Sumber Daya Manusia dari Bappenas, dan Dr. Emil Agustiono, Deputi Menko Kesra Bidang Kesehatan dan Kependudukan, yang juga beliau langsung terlibat bersama kami dalam pengembangan ini. Kemudian akhirnya juga teman-teman seluruh anggota jaringan Indonesian Tobacco Control Network yang selama kurang lebih 1 tahun mengadakan exercise bagi penulisan ini. Yang kedua, launching pada hari ini dengan sengaja kita pilih bertepatan dengan tanggal 24 Juni sebagai Hari Anti Narkoba Sedunia. Nanti jam 2 insya Allah akan ada upacara diadakan oleh Badan Narkotik Nasional di Istana Negara dalam rangka memperingati hari ini. Kenapa kami pilih Hari Anti Narkoba Sedunia? Karena rokok, narkoba, alkohol, inhalan itu adalah rombongan, ya, rombongan dari gateway drugs ini. Di mana gateway drugs ini sekali kita mengkonsumsi, kita akan ingin mengkonsumsi yang lebih keras lagi. Apalagi kalau akumulasi alkohol, narkoba, rokok, maka semuanya akan mempunyai potensi yang rusak bagi negeri kita. Ibu dan bapak yang kami hormati, bukan hanya narkoba yang sekarang dianggap sebagai darurat nasional. Kami beranggapan bahwa rokok pun sekarang sudah sampai pada tahap darurat nasional. Kita bayangkan, roadmap industri tembakau merencanakan mencapai target produksi konsumsi rokok ini 260 miliar pada tahun 2014. Sekarang 2013 target itu sudah dilewati, sudah menjadi 302 miliar batang, yang berarti 1.250 batang rokok ada di mulut setiap penduduk Indonesia, termasuk bayi yang baru lahir. Bisa kita bayangkan. Kalau itu kita hubungkan jumlah pinjaman Republik ini, pinjaman pemerintah sama pengusaha 2.000 triliun, maka pinjaman ini tanggung renteng harus ditanggung 8 juta orang
8 juta rupiah per orang termasuk bayi yang baru lahir. Sehingga kalau kita lihat 1.250 batang rokok di mulut kita dan bayi lahir dan 8 juta utang tahun renteng, maka lengkaplah derita bangsa ini. Oleh karena itu tidak ada istilah lain, rokok adalah dalam kondisi atau situasi darurat nasional. Ibu dan Bapak yang kami hormati, kami sebut darurat nasional karena pertimbangan satu, pertimbangan kuantitatif. Tadi itu 1.250 per di mulut kita, itu kuantitatif. Pertimbangan kualitatif lainnya adalah yang kami sebut tadi, rokok sebagai zat adiktif akan berakumulasi bersama narkoba dan sebagainya, yang itu akan merupakan potensi untuk merusak bangsa. Kemudian pertimbangan ketiga adalah dalam tataran bisnis internasional, ketika rokok dikendalikan, dibatasi di negara-negara maju, di Amerika, di Eropa, bahkan di China dan India, maka rokok dipasarkan dengan segala cara ke Indonesia. Dan yang terakhir, alasan keempat adalah sebentar lagi teman kita, Dr. Karton Muhammad akan meninggalkan kita, ketemu dengan Badan Kehormatan DPR untuk melaporkan satu kegiatan transaksional di mana sejumlah industri rokok telah masuk ke DPR dan bisa menunjukkan RUU tembakaunya. Yang RUU tembakau ini kalau disahkan akan meniadakan undang-undang yang terdahulu, undang-undang kesehatan termasuk peraturan pemerintahnya. Inilah kenapa kami katakan itu darurat nasional. Berikutnya adalah tujuan dari roadmap ini. Bagaimana insya Allah nanti Ibu dan Bapak pada akhir upacara akan kami bagikan buku-buku ini. Roadmap ini pada umumnya bertujuan untuk melindungi keluarga, generasi muda dan bangsa Indonesia dari ancaman bahaya rokok. Ini amanat konstitusi pembukaan Undang-Undang 45 jelas sekali mengamanatkan itu. Kemudian ada tujuan khusus. Tujuan pertama adalah sebagai wahana edukasi, sosialisasi dan informasi kepada masyarakat akan ancaman bahaya rokok ini. Karena banyak di antara kita yang beranggapan bahwa rokok adalah sekedar gaya hidup, dan itu sama sekali tidak benar. Kemudian tujuan khusus kedua sebagai landasan bersama dalam penyusunan dan pengembangan program dan dalam upaya pengendalian rokok oleh semua pemangku kepentingan pengendalian rokok se-Indonesia, baik itu instansi pemerintah, baik itu LSM, baik itu lembaga usaha yang memang concern akan etika bisnis. Dan secara khusus diharapkan roadmap ini akan sanggup mewujudkan satu konsep effort, satu kerja, kita bekerja masing-masing tapi dalam satu tujuan yang sama. Roadmap ini kita bagi dalam 3 tahapan. Tahapan pertama sebetulnya 5 tahunan, hanya tahun kita sekarang tinggal 2 tahun, 213 sampai 215, 215 sampai 220, dan insya Allah 220 sampai 225. Tahap pertama adalah kita berharap undang-undang itu bisa selesai disusun. Terutama adalah aksesi Framework Convention on Tobacco Control. Kemudian tahap kedua adalah law enforcement dan tahap ketiga adalah sustainability. Kami sadar bahwasanya untuk pengembangan produk perundang-undangan, khususnya aksesi FCTC, itu sungguh kerja yang tidak mudah. Kita berpengalaman, teman-teman bapak-bapak dari Kementerian Kesehatan, betapa sulitnya merintis satu produk perundang-undangan yang terkait dengan rokok ini. Kami mendengar bahwa ketika Undang-Undang Kesehatan yang terdahulu nomor 23 tahun 92, sebetulnya pada waktu itu rokok sudah mau dimasukkan, tapi kalah dengan lobby industri. Pun ketika Undang-Undang 36 tahun 2009 disahkan, ketika rokok sebagai zat adiktif masuk di situ, ada lobby industri menyelinap ke parlemen dan pasal itu hampir hilang. Lalu turunan Undang-Undang 36 yaitu peraturan pemerintah yang alhamdulillah sudah jadi 109 nomor
nomor 19 tahun 2012, dari selama 1 tahun molor sampai 3 tahun, tidak lain karena segala hal yang berurusan dengan kesehatan itu selalu berbenturan, bukan berbenturan, dibenturkan dengan berbagai kepentingan lain tentang kesehatan. Kita yakin tidak mudah, tapi Prof juga yang berada di Dirjen yang ini sungguh tidak mudah, tapi dengan bismillah kita akan terus laksanakan ini bersama-sama. Terakhir adalah himbauan kami. Yang pertama tentu harapan kepada pemerintah Republik yang kami cintai ini agar betul-betul kita kembali pada memenuhi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah Nusantara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita berharap tidak ada lagi sikap parsial dalam memenuhi amanat undang-undang ini, karena banyak pertimbangan non kesehatan itu yang sifatnya parsial untuk sekelompok kepentingan tertentu. Kemudian harapan kedua kami tujukan pada dunia industri yang nanti mau dilaporkan Pak Kantor ke Badan Kehormatan DPR. Kita berharap bahwa industri tembakau sebagai bagian dari industri nasional hendaknya memahami adanya rambu-rambu yang disebut dengan etika bisnis atau etika usaha. Kita tahu semua perusahaan mau untung, tapi mau untung ada caranya. Dan yang penting adalah kami mencintai Republik ini, kami mencintai bangsa ini, kami mencintai pemerintah kami. Oleh karena itu kita harapkan bahwa dunia industri, terlebih industri internasional, jangan mencederai rasa kebangsaan kita dengan mengobok-obok parlemen, aparatur pemerintah dan sebagainya. Walaupun kita tahu itu oknum di DPR, oknum di aparat, tapi tetap itu adalah satu sikap yang tidak baik dan sungguh itu mencederai rasa kebangsaan kita bersama. Dan terakhir kepada teman-teman seluruh anggota jejaring pengendalian tembakau dan seluruh warga masyarakat instansi pemerintah yang berniat memasukkan agenda-agenda pengendalian tembakau, kita berharap roadmap ini bisa mengajak kita bersama. Apalagi Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan juga Kemenkes Permenkes nomor 40 tahun 2013 tentang pengendalian tembakau ini. Saya kira kita bisa berbuat di bidang hukum, advokasi, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, ekonomi, tapi muara kita bersama. Kepada teman-teman pengendalian tembakau, saya ingatkan pesan dari Pak Abdul Tani waktu membimbing kita. Beliau berpesan bahwa roadmap ini insya Allah akan menyatukan kita. Kata-kata beliau, we are alive now. Kita ulangi, we are alive now. Terima kasih. Terakhir, mohon maaf, ini buku masih ada yang salah caranya, tapi insya Allah nanti ini masih jamin ada yang salah. Nanti buku yang rapi insya Allah kami kita. Terima kasih. Terima kasih.